mengusung Anies. Tetapi kan ada problem yang laten. Yaitu sampai sekarang apa yang laten itu? Yaitu yang namanya wakil presiden, calon wakil presiden ini belum selesai. Sebelum Anies memutuskan memilih siapa, kita boleh mengusulkan siapa saja. Ke dalam maupun keluar. Itu sama halnya Nasdem dan Anies itu hanya menginginkan Partai Demokrat, tapi tidak mau AHY sebagai wakilnya Anies. Provokator nih. Bukan provokator. Bang Kamar ya? Masalah polemik cawapres ketika ketum kemarin sudah menyampaikan itu, meminta untuk tidak ada lagi polemik karena sudah diserahkan kepada Mas Anies. Nah ini menjawab tadi antitesanya Bang Zulfan ini, yang mulia Zulfan Linan ini, Bang Kamhar. Gimana tadi tuh? Iya, ini jadi kesannya saling tekan menekan di antara koalisi, jadi supaya kita nggak dituduh. Kan tadinya ini gara-gara Demokrat dan PKS belum deklarasi. Moncong ke jangan ke kami, ke sono. Nah di sana ke arah kita buat dulu, kita deklarasi, ditantang Nasdem. Buat sekber dong. Iya, betul. Oleh Mas Ketum, oleh Mas Ketum. Ayo bikin Mas Ketum sekber. tuh pas ngomong buat sekber dongnya itu ini press conference. Tapi pas menyatakan dukungannya pakai press release. Mantap juga ya, Bang. Itu teknis. Itu teknis ya. Kadang-kadang ini kan kita bisa lihat Iya, kalau politik kan soal gestur juga, gestur. soal gestur. Itu berpulang kepada masing-masing, tentu semua punya hitungan dari tiap-tiap pilihan cara tadi. Tapi yang substansi adalah bahwa keputusan yang diambil, yang dipresentasikan ke publik itu kredibel dan itu legitimate representasi sebagai keputusan organisasi atau partai politik itu sendiri. Nah, Kami tadi merespon pernyataan senior Bang Zulfan, yang menjadi sikap Partai Demokrat itu bukan tesis, sudah antitesis. Sampai pada kesimpulan untuk mencapreskan Mas Anies, itu sebuah sintesa. Itu sudah sebuah sintesa ya, karena proses ini kan juga di internal partai panjang untuk sampai pada putusan itu. Aspirasi yang berkembang di kader Partai Demokrat, dan ini juga tercermin pada saat Rapimnas beberapa waktu yang lalu, adalah yang pertama menghendaki Mas Ketum AHY sebagai capres. Yang kedua, aspirasinya adalah Mas Ketum AHY sebagai cawapres. Jadi ada dua, tetapi mayoritas aspirasi adalah sebagai capres. Namun demikian, kader menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai politik, dalam hal ini Mas Ketum AHY dan Majelis Tinggi Partai, untuk proses politik ini seperti apa. Dan sekiranya yang memungkinkan dalam proses politik ke depannya adalah bahwa Mas Ketum hanya bisa sebagai cawapres, segenap kader itu bulat suaranya untuk dipasangkan dengan Mas Anies. Kenapa harus Mas Anies? Ini yang dipandang paling linear dengan Mas Ketum AHY dan menjadi representasi aspirasi perubahan dan perbaikan. Itulah yang potret yang terjadi proses di internal Partai Demokrat. Dengan atau tanpa Mas AHY? Karenanya ketika kemudian partai memutuskan bahwa capres Partai Demokrat adalah Mas Anies, ini adalah sebuah proses yang sudah melalui tahapan proses sebelumnya di dalam, jadi sebuah sintesa sampai pada kebulatan tekad kemudian bahwa Partai Demokrat sepenuh hati capresnya adalah Mas Anies Baswedan, dan itulah yang disampaikan oleh Mas Ketum AHY, termasuk juga kemudian sebagai penegasan dari itu adalah mengajak seluruh pimpinan partai untuk administrasinya tadi disampaikan Gus Coy ya, ini harus ada nota kesepahaman bersama. Sebenarnya begini. Kemudian juga dibentuk sekber. Sorry, maaf Bang. Dibentuk sekber yang nanti juga deklarasi itu diharapkan sudah komplit, ada capres cawapresnya, koalisi. Dengan atau tanpa Mas AHY itu tetap solid ya dukungannya, Bang Kamar ya? Masalah polemik cawapres ketika ketum kemarin sudah menyampaikan itu, meminta untuk tidak ada lagi polemik karena sudah diserahkan kepada Mas Anies selaku bakal capres untuk memilih pasangan yang paling tepat, yang chemistry-nya pas. Kita tidak ingin ada kawin paksa. Karena apa? PKS mengajukan, Partai Demokrat juga demikian mengajukan calon. Ini sesuatu yang wajar kalau masing-masing partai politik misalnya mengajukan kader-kader terbaiknya.
Ya, ya. Tetapi kemudian kita juga rasional, jangan sampai dinamika ini menimbulkan kebuntuan, tidak ada proses kemajuan dalam ikhtiar membangun koalisi ini. Karenanya Partai Demokrat kemudian yang disampaikan oleh Mas Ketum AHY menyerahkan persoalan bakal cawapres ini kepada bakal capres, kepada Mas Anies untuk pada saatnya nanti memilih yang terbaik, yang chemistry-nya pas, yang ada kontribusi untuk elektabilitas, yang merepresentasi aspirasi perubahan dan perbaikan. Dan kita berharap ini semua bisa dalam waktu yang tadi saya ulangi lagi kutipan terdahulu, tidak terburu-buru tetapi juga tidak terlambat. Ya, kalau kita tarik garis Februari 2024, mudah-mudahan kurun waktu 1 tahun atau 11 bulan itu memadai untuk proses itu. Tetapi persoalan waktu ini adalah bagian dari strategi. Tentu Nasdem, Demokrat maupun PKS punya kalkulasi, punya hitungan masing-masing. Kita nggak tahu kapan yang terbaik untuk kemudian mendeklarasikan itu secara paripurna. Sebelum kita ke Bang Zulfan nih, ini banyak pertanyaan dari kawan-kawan media soal press release tadi, soal konferensi pers. Saya ngikutin konferensi pers Pak SBY dan Demokrat agak cukup panjang lah dari dulu kan. Saya ditembak di sini, ya, sampai yang kayak gitu dulu kan, yang masalah foto itu kan dulu kan. Sampai KSP gitu. KSP Muldoko, ya, nah, itu kan jadi agak panjang lah. Nah, ini biar publik paham dan teman-teman jurnalis juga tidak mempertanyakan lagi, Bang. Karena Torik ini Iya. yang mempertanyakan terus. Iya, gua Walaupun udah saya iya. agak Gua. males nih yang teknis-teknis gini nih. Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya SOP-nya di Partai Demokrat, isu itu kapan dia jadi rapat kerja, kapan itu jadi konferensi pers, kapan itu jadi Press release. kapan cuma video di YouTube. Iya. Nah itu tuh ada SOP-nya nggak sih, Bang? Tentang sekali lagi tentang pilihan cara ya. Ini punya masing-masing partai kan punya kekhasan masing-masing, Ya, nah, punya makanya kita tanya pertimbangan. khasnya Justru Demokrat khasnya gimana? Demokrat tuh di konferensi pers ini, Bang. Ketika Yang agak rutin dan agak sering. ya. Iya, kayak konferensi pers. Kemudian Mas Ketum dengan jajaran pimpinan partai yang lain tentunya untuk sampai pada pilihan itu pasti ada justifikasi dan sudah ada tahapan-tahapan yang menjadi pertimbangan. Mas Ketum sendiri juga ex officio adalah wakil ketua MTP, Majelis Tinggi Partai, dan semua proses dinamika dan perkembangan yang terjadi di tim kecil dari Partai Demokrat, ada Sekjen Bang Tutu Rifki Harsha, ada Bang Benika Harman, kemudian ada Bang Iftita. Ini semua di-report kepada Mas Ketum. Mas Ketum juga selalu mereport kepada Ketua Majelis Tinggi Partai. Bang Sekjen sendiri juga adalah anggota Majelis Tinggi Partai. Jadi proses komunikasi dan koordinasi ini terus terjalin, terbangun, dan semuanya sesuai mekanisme. Dan kemudian kalau Bang, ini kemudian Mas Ketum, pertanyaan Torik dan kawan-kawan ini singkat ini aja. Jadi Ini jubir saya, Bang. siap. Jadi belum tentu yang di press conference-kan itu yang menjadi prioritas utama dan yang di press release-kan itu jadi prioritas kedua. Belum tentu seperti itu ya. Kan kalau kita pahami Atau dari sama aja persegi semuanya. Pertanyaan komunikasi kritisnya kan gini, apakah cara yang ditempuh itu legitimate atau kredibel sebagai representasi keputusan itu partai? aja ya. Bodong apa Itu nggak iya. bodong aja gitu. Itu ya. Jadi apa Torik, yang sudah jangan diputuskan kemarin ya dipermasalahkan. itu udah memang sudah ada mekanisme untuk itu, untuk kemudian dipilih cara seperti itu menyampaikannya dengan pertimbangan tertentu. Iya. Dan tidak ada SOP pastinya ya Bang ya. Isu kan kadang-kadang kan logikanya isu yang sangat prioritas akan di press conference kan dengan jajaran yang prioritas juga. Itu kan logika Anda. Logika Ini normalnya. saya bilang tadi. Seperti waktu Pak Surya. Kita bela Anda nih, kenapa jadi nyalain? Iya. Kita merujuk Asal pada nama aja nih. kita merujuk pada Nasdem aja. Ketika Nasdem mendeklarasikan Mas Anies, Bang Surya, Mas Anies dengan jajaran-jajarannya di belakangnya ketua-ketua DPP termasuk senior Zulfan Antitesa Lindan ini ada di bagian barisan kedua waktu itu. Artinya serius. Ya gitu maksudku. Ya kalau kita berkaca pada itu, Bang. Sempat berciuman juga dengan Anies, pipi. Oh. Ya, ibaratnya hadir aja. Bang Dia Zulfan
Sekarang masih Anies. Mas Anies pasti tahu ini senior saya. Jadi begini, Makanya jadi disampaikan. boleh saya ngomong ya? Boleh dong. Tadi nggak dapat ngomong aja. Malah kita mulai salah. Saya ingin meninjau dari segi sosiologi politik. Mantap. Ya, dalam sosiologi politik itu ada manifest function, ada latent function. Yep. Jadi apa yang disampaikan ini semua tadi adalah manifest. Apa yang sebenarnya sudah ditangkap oleh masyarakat. Bahwa tanpa press release itu pun orang sudah tahu bahwa Demokrat itu dukung Anies. Tanpa pun ada pertemuan di bandara itu sebenarnya PKS juga sudah pasti dukung Anies. Itu bukan problem. Tidak pernah menjadi problem itu. Tidak pernah seperti kata Gus Coy, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Demokrat dan PKS itu akan bersama-sama Nasdem mengusung Anies. Tetapi kan ada problem yang laten. Yaitu sampai sekarang apa yang laten itu? Yaitu yang namanya wakil presiden, calon wakil presiden ini belum selesai. Memang betul, semua mengatakan bahwa ini kita tergantung Mas Anies. Jadi seperti Surya Paloh kan, Bang Surya pidatonya pada saat deklarasi Anies, soal wakil presiden sepenuhnya kita serahkan kepada Anies Baswedan. Ya kan? Nah, ternyata kan tidak seperti itu. AHY juga mengatakan kita serahkan Pak Anies wakil presiden. Tapi dalam hati kalau bisa aku yang dipilih. Kan gitu. Ya kan gitu. Kalau saya beberapa kali saya ikut di TV One, wawancara-wawancara para elit. Sebut merek-merek TV. Enggak apa-apa lah. Apa? Digital ya, Mas? Ya kan? Digital. Digital. Ya kan? Ada PKS tapi nggak punya harap juga kayak Demokrat. Hah? Sama nggak harapannya PKS sama Demokrat sama? kalau PKS ini kan takut dari pendukungnya. Kalau nggak dukung Anies, ini bahaya di bawah. Soal cawapres tadi. Nah, ya sama juga. Cuman kan begini, lucu kalau Anies presiden, wakil presidennya tuh PKS. Ini jeruk makan jeruk. Iya kan? Kenapa jeruk makan jeruk? Ya sama satu aliran. Kanan ya. Kan ini aku cari yang baru supaya ada tambahan Aliran apa? suara. Hah? Ada nama-nama. Ya kan Anies ini kan dikenal, difigurkan ya, diposisikan sebagai tokoh Islam kanan. Ya kan? Aher ini kan kanan, lebih kanan dari Anies lagi. Kan gitu. Jadi banting kanan kalau itu, Bang ya. Makanya Gus Dur itu mau cari bagaimana exitnya jangan kanan ke kanan, ada tengah. Siapa? Hopipa. Oh. Kan gitu. Gus Coy. Gus Coy. Gus Dur udah nggak ada, Bang. Kemana bang? Iya. Gua ditempelin Santrinya Gus Coy. Iya. Gus Coy mengusulkan 2 wakil terbaik dari Nahdlatul Ulama, Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Mbak Yeni Wahid. Nah itu statement resminya arti Gus itu Coy. gitu kan. Nah, kemudian AHY juga itu masih bisa ditarik ke tengah. Gitu loh. Ini AHY nggak disebut Gus Coy. Itu karena otomatis sudah diusulkan. ini kan sudah berkembang ini. Kan, kita kan bicara nih rame-rame bukan Gus Coy aja. Berarti termasuk Nasdem pun mengusulkan cawapres ya ternyata ya. Iya. Ada. Udah punya capres, cawapresnya juga. Dari penjelasan. Kan tadi begini, kan Gus Coy berapa kali mengatakan bahwa yang paling tepat Batuk itu, Gus Coy, cuy. yang paling tepat itu kan Khofifah. Ada dari Nasdem mengusulkan juga Andika, kan gitu. Karena kata Gus Coy, kita kan ujungnya kita pengen menang. Iya. Nah kalau pengen menang ya sebaiknya ya kurang lebih begitu bahasanya lah ya. Ya Khofifah dan Yeni Wahid. Nah, Tapi itu kan begini, Mas begini. AHY, abang berarti salah dong analisa abang. Katanya AHY paling paten. Kan abang dulu Nah, tuh. Abang bilang kalau Anies sama AHY Oh, rata, selesai bareng rata. Saya yakin itu. Ini kan Gus Coy yang saya bicara itu. Kalau saya yakin Anies calon presiden, AHY calon wakil presiden itu top. Nah, Dari awal kita ngomong waktu Iya. total politik di Bangi kita Kopi lagi itu. kena. Bagi kopi sebut merek lagi. Bang, Tolong ya yang disebut kalau bisa ini kopinya diganti ya gitu ya. ini industri bang. Oh iya, Kopi Bin, Kopi Bin. Kopi Bin, kopi. Harus ngopi. Artinya kami diskusi di Kopi Bin, cuman realisasinya di sana. Lanjut. Jadi kalau kita lihat di situ, saya selalu mengatakan bahwa dari dulu, dari awal, kira-kira 7 bulan yang lalu, kalau Anies presiden, AHY wakil presiden, itu Sumatera disapu bersih. Ya kan, Jawa Barat. Kan gitu kita bilang. Jawa Timur sebagian. Banten, ya kan, kemudian Jawa Timur sebagian. Gitu kan. Nah, Sulawesi. sehingga Abang saya sebut ditelepon Jawa lah Timur. sama kawan-kawan dari Demokrat, mantap.
Mantap. Ini omongan abang nanti dia akan di TikTokin nih bang di partai. Nggak apa-apa, kita kan namanya pengamat ya kan, walaupun Subjektif diposisikan mungkin sebagai ya. politisi. Senior. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat Masih di situ- ber-KTA soalnya, Bang. Jadi kalau kita lihat di situ bahwa ini kan bicara soal gimana pun kan kita perlu ada infrastruktur. Nah, Demokrat ini punya infrastruktur. Kalau yang lain kita bicara Yeni Wahid nggak ada, dipotong sama PKB itu, ya kan? Khofifah mana strukturnya? Bukan PKB, bukan P3 juga, dia ya. Ada muslimat NU ya, Bang. Cuman di situ kalau Khofifah ada singgungan sedikit dengan Demokrat karena anaknya itu ketua Demokrat, Pengurus pengurus DPD kan. Demokrat Jawa Timur. Kemudian wakil gubernur itu kan ketua Demokrat Jawa Timur. Emil Dardak. Jadi itu ada singgungan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara koktel efek itu sebenarnya nggak dapat apa-apa itu Nasdem. Anies kan baca pres. Makanya Nasdem mengajukan cawapres juga tadi. Beginilah kan kalau kita bicara soal Anies memang betul dideklarasikan pertama oleh Nasdem. Tapi kan kita bicara soal suara dukungan Anies itu kan dari kanan. Kanan ini kan pastinya larinya ke PKS. Bisa masuk dia ke sini. Ya kan? Demokrat. Nah, di dalam Nasdem itu kan nggak ada istilahnya kelompok kanan itu. 1-2 lah, tapi tidak menonjol. Malah lebih banyak NU di sana. Nahdlatul Ulamanya lebih banyak, HMI-nya pun sedikit. Yang ada satu ini pun dipecat, ya kan? Emang mau dipecat? Emang mau dipecat? Ya itu kan gara-gara antitesis kemarin. Nah, jadi kalau kita pikir di sini, nah itulah yang saya katakan tadi bahwa secara manifest itulah yang dibicarakan itu aja 4 bulan ini. Mulai dari sebelum 3 Oktober sampai sekarang ini bicara soal itu. Jadi nggak ada yang ragukan, saya sama dengan Gus Coy. Tidak meragukan bahwa PKS dan Demokrat. soal presiden. Tapi ini kan persoalan yang laten ini kan nggak selesai-selesai adalah soal wakil presiden. Ya kalau misalnya Gus Coy konsisten dengan apa yang diucapkan Pak Surya Paloh, sudahlah soal wakil presiden kita serahkan ke Pak Anies Baswedan. Kenapa Gus Coy mengusulkan lagi nama lain? Bukan Anies yang mengusulkan. Artinya hal-hal seperti ini kan banyak orang yang mendesak Anies harus ini. Demokrat juga mendesak harus begini. PKS harus mendesak harus begini. Artinya Anies ini juga di dalam memutuskan siapa wakil presidennya, dia tidak independen juga. Akhirnya dia bingung sendiri. Ya kan? Jangan-jangan belajar filsafat lagi nanti ke Amerika. Tapi kan gini Bang, Begini bang, kalau PKS misalnya kan dulu dukung Prabowo Sandi, dua-duanya Gerindra jalan-jalan aja Bang gitu kan. Artinya kan ada partai pendukung ini kan belum tentu harus harga mati cawapres juga gitu. Kenapa harus dipusingin? Itu Prabowo Sandi Gerindra dua-duanya jadi barang maju Bang gitu. Nah gimana? Dulu Gerindra siapa aja? Prabowo Sandi. Prabowo Sandi Ya, Gerindra siapa aja dua-duanya. partainya? Ada PKS, PKS, PAS, Demokrat kan. Ya. Demokrat udah teruji juga mendukung tanpa syarat ini Ya kan. kan dulu kan belum Wapresnya- waktu Demokrat dulu kan belum AHY. Ya tapi kan udah ketua Kan Kogasma. SBY kan belum nggak bisa maju lagi. Kogasma. Anda ini kadang-kadang nggak rasional juga. PKS. Terus nggak rasional, Ya tapi kan partai Sandi. nggak ngerti. PKS nggak ada calon. Nggak ada Waktu tokoh. itu nggak ada Kalau tokoh. sekarang gamenya beda. Sekarang Beda. siapa tokoh PKS? Aher. Dulu juga Aher juga Nggak ada. dong, Aher gubernur baru 2 periode belum muncul sebagai tokoh benar. Ini kan sekarang Itu baru turun belum jadi masuk gubernur. Dewan, Selesai belum gubernur. masuk Dewan Suro. Dia tuh belum masuk Dewan Suro. Artinya gamenya beda. Dan Beda. AHY sekarang begitu jadi ini kuat. bro, Nah. ini bro, Siap. Bang Zulfan. Nah, cuma Bang Zulfan tuh ngambil angle yang lain. Sebetulnya pandangannya Antitesis. sama dengan saya ya, ngambil angle yang lain. Jadi ketika Pak Surya menyampaikan calon presiden urusan Mas Anies. Anies. Tapi Bang Zulfan tahu di Nasdem itu menghormati gagasan, menghormati ide-ide, menghormati pernyataan-pernyataan, menghormati usulan-usulan. Sebelum Anies memutuskan memilih siapa, kita boleh mengusulkan siapa saja. Ke dalam maupun keluar. Lah kenapa kita nggak menyebut misalnya AHY?
kita sebut juga dari Demokrat, AY, dari PKS, AHR, ya. Nah, Gus Coy bilang Dari kalau mau luar, menang, dari Kofifa. luar dan juga boleh dari kalangan NU ini saya sebut, gitu kan? Dari tentara kita sebut, bla bla bla. Bahkan wakil gubernur Jawa Tengah juga saya sebut, Gus Yassin, gitu kan? Nah, ini kenapa kita berstatement seperti itu? Karena masukan Mas Anies sebagai calon kita itu semakin banyak referensi. Selain gagasan-gagasan seperti itu dihormati. Antara semakin banyak represi dengan semakin pusing. Enggak, saya kira tidak. Karena dia orang berilmu dan juga tahu, satu, dia telah memberikan kriteria, kan. Yang pertama mengerti tentang pemerintahan. Yang kedua Batu elektoral. menambah elektoral. Yang ketiga Koalisi. Berat koalisi. cocok ya dengan koalisi dan kira-kira Ini begitu, kabar ya. jangan pura-pura setuju sama Gus Coy, padahal enggak. Nah, Itu tadi syarat sampaiin Mas Anies. ya, nah, karena ini biasa, kan itu biasa dalam proses dialektik ini kan biasa. Ujung dari semua pertemuan, buktinya kita mendengar dari tim bahwa semua sepakat bahwa yang penting kita kerjasama dan memang pilihan Anies itu sudah mutlak, maka karena kita memilih yang nomor satu itu mutlak, kita harus percaya sama dia untuk memilih calonnya siapa yang cocok. Oh, udah itu. Aku potong sedikit, aku nih protes dengan judul kita ini. Apa itu? Sepakat deklarasi Anies siap tinggal landas. Harus ya pakai tanda tanya. Nggak usah lagi pakai tanda Kan tanya. abang ragu tadi. Iya. Gimana? Ini Ini kan karena merepresentasikan abang, tanda tanya ini kegelisahan karena abang. Ya bukan. Abang ini habis beliau ngasih kita judul, kita pula dikatai. Ya ngerti partai kau. Ya, judulnya dari sini ya. Kalian nggak Dikasih nggak ada titik konsultasi sebenarnya. dulu. Mau kita kasih titik, mau spekulasinya kan masih banyak tadi. Jadi Lanjut Gus. ya. Jadi saya kira kita tinggal landas. Tinggal administrasi, Ya. Gus, resepsi, sudah tinggal itu. Gus, tapi nah, tadi- saya mau ya. mau melanjutkan. Ya, ngomong. Seperti yang disampaikan Bang Zulfan, memang tantangan untuk mencapreskan Mas Anies itu memang luar biasa. Ya. Tantangan luar biasa. Apa ya? Kalau dari dalam sih nggak ada, dari luar banyak. Saya tidak tahu mengapa tantangan begitu besar. Tentu saja beda dengan dulu ketika Nasdem mencalonkan Jokowi. Ya. Kata Mas Anies itu kan pilihan kita ini, pilihan Mas Anies itu pilihan yang apa? Terjal. Tidak linear. Mengapa? Ya mungkin ini kader yang bibit, bobot, bebet itu memang memenuhi semuanya itu. Jadi memiliki kualitas yang berbeda. Nah, tapi meski demikian kita berharap kompetisi ke depan kompetisi yang berkualitas. Masalahnya kan gini, Gus. Instrumen-instrumen negara yang ada mengganggu-ganggu dikit atau bahkan banyak, gitu kan, hentikanlah. Karena ini juga putra. Kita mencari putra terbaik bangsa, memimpin negara ini. Oh, ada instrumen negara yang mencoba mengganggu. Ya, saya dengar begitu, ya kan. Misalnya apa, Gus? Oknumnya atau lembaganya kita nggak tahu, pokoknya kayak gitu. Nggak usah Contohnya? diperdalam lagi, nggak bisa dicontohkan. Oh, nggak bisa. Ya, nggak contohkan, kan? Tapi Artinya bisa dirasakan. institusinya ada, orangnya gaib. Nah, itu begitu Gus ya. Coy bebas lah, nggak bisa Itu dicontohkan. headline. Iya, Instrumen negara. Bebas lah Gus Coy. Dia lempar itu. Soalnya kalau Habis itu nggak bisa dicontoh. Nggak usah diperdalam nuruti ini menjawab pertanyaan Budi itu nggak ada akhirnya, nggak ada habisnya. Kita kejebak kacau kita. Makin dalam ya. Nggak bisa dicontohkan. Ya kalau saya beginilah, saya ini harus konsisten. Mengharapkan Anies Baswedan itu bisa maju sebagai capres. Nah, Karena itu sejak awal. Tetapi kalau melihat kondisi seperti ini, ya tadi yang laten saya bilang tidak diselesaikan, maka dia nggak bisa maju. Dan bahkan ini bisa menjadi perdebatan yang nanti yang kontraproduktif, bahaya sekali. Ya, nah, Oh, abang lihat masih ada potensi-potensi untuk tidak akan sampai ke itu yang resepsi. saya nih, bilang Bang. tadi, masalah cawapres ini serius.
gitu loh. Kalau enggak, Instrumen. kalau sudah selesai, ya kan, itu kan sudah pertemuan 3 minggu aja udah selesai. Ini kan saya katakan tadi 75 hari, ya hampir 3 bulan. Akhirnya peluang itu ini kan masuk angin, ya kan, masuk angin akhirnya. Nah, setelah masuk angin, ya itulah mutar-mutar ke sana kemari, ya kan. Nah, ya kan. Saya kira itu menunggu waktu yang tepat. Itu pastilah. Dapat wakil itu pasti. Persoalan waktu. Nah, sekali semuanya lagi. sudah sepakat kok, ya kan? Betul. Semua sudah sepakat. Nah, nih. Arahnya kemana sebetulnya sudah Ini jelas. aja belum sepakat. Cuma belum dibunyikan. Anies Khofifah, Anies AHY. Ya. Jadi Iya. persoalan waktu sekali lagi itu bagian strategi dari masing-masing partai termasuk koalisi ini ya, ketika telah bersepakat Mas Anies sebagai capresnya, kapan itu tentu ada hitungannya sendiri, waktu yang pas untuk itu. Dan yang terpenting kami tegaskan bahwa proses yang saat ini berjalan, termasuk misalnya Partai Demokrat dan kemudian juga PKS telah mengerucut sampai pada satu nama, itu mengikis semua keraguan bahwa masih ada spekulasi-spekulasi ini nggak bakal jadi. Sejak awal juga ada keraguan. Mas Anies tidak mungkin dapat kendaraan, Mas Anies tidak mungkin dicapreskan. Ternyata ditepis keraguan itu kan. Nasdem bulan Oktober sudah mendeklarasikan, kemudian setelah dideklarasi karena ada rentang waktu tadi yang Bang Zulfan menghitung 75 hari, sempat banyak berkembang spekulasi. Tetapi spekulasi-spekulasi itu kemudian dibantah atau dimentahkan oleh apa yang kemudian dilakukan oleh Partai Demokrat dan Partai PKS yang mengerucut sampai pada satu nama. Artinya ini on the right track, terus mengalami kemajuan, terus berproses, ada progres yang terukur. Tentu kami juga optimis bahwa nanti pada saatnya masalah bakal cawapres sebagai pendamping Mas Anies juga akan ada titik temunya dan akan menjadi keputusan bersama yang disepakati bersama yang terbaik, yang kami meyakini semua punya niat yang sama, kepentingan yang sama untuk pemenangan. Dan Karena keputusan atau kesepakatan bersama sudah kan, ya kan? betul. Cawapres diserahkan kepada Mas- Jadi Torik itu sudah nggak ada perbedaan. Jadi jangan itu ditanya-tanya nama-nama lagi. Jadi kalau Jangan- usulan aja. jangan- Kalau udah udah nggak AHY ada. nggak masalah, intinya gitu Mas Kamar ya. kita serahkan sepenuhnya Ya udah, mekanisme itu, dan polemik Belum mau ngomong, nggak polemik masalah. bakal cawapres kan Masih ketika laten ya, Partai Bang, ya? Demokrat Masih sudah laten. menyampaikan itu berarti harusnya tidak menjadi polemik lagi. Laten Sudah itu nggak laten baca lagi pres. itu, Bang. Kalau bang kan kemarin kita The manifest Iya. pernyataan itu. ada tadi menyambung apa namanya komentarnya, opininya Gus Coy tadi, ada yang coba menghadang, Iya. menghalangi. Kemarin kalau kita lihat kan ada pertemuan Pak Surya dengan Presiden Jokowi, dan di acara teman kita Rifana Pratiwi apa namanya Mas Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa Pak Jokowi sempat sedikit inilah ya mengungkapkan Sekomplain bahasanya. Coba gimana coba? Komplain kenapa deklarasinya nggak bilang-bilang. Nah, tidak dikomunikasikan. Tidak dikomunikasikan. kata siapa tuh? Pak Sugeng. Mas Sugeng. Ya, mengutip perbincangan dari Pak Surya dengan Presiden. Katanya. Ya. Ini ada makna tertentu nggak Bang? Apakah nyambung dengan Saya punya jawabannya tapi nggak Iya. boleh dipublik. Duh, nanggung Nah, banget. mana? Nggak bisa. Saya sama juga. Saya punya jawabannya yang bisa. Ayo. Jadi menurut saya udah Sugeng tuh salah, udah itu aja. Hah? Salah. Gimana? Coba kasih dulu. Jadi salah. Nggak Pak usah ada Jokowi udah penjelasannya. tahu dari awal kok Nasdem akan mendeklarasi Anies itu udah tahu. Tapi bukan sebagai presiden, sebagai cawapres. Nah, logikanya cawapres saja presiden nggak mau kan, apalagi menjadi presiden. Nah ini kan kita sudah bicara soal IKN, ngelanjurkan ini semua program infrastruktur harus jalan, ya kan? Ini kan kita bicara antitesis, ya kan? Itu kan larinya kan ke situ. Nanti ada satu isu yang katanya akan dilanjutkan, pembubaran ormas-ormas terlarang yang dilakukan oleh Pak Jokowi, pembubaran ormas yang dianggap terlarang Oke. oleh rezim Bukan- ini bukan katanya. sekarang. Nanti habis ini. Tapi kita mau dengar dulu. Nah, kalian ini orang lupa pula nanti. Nanti kita ingatkan. Nah, Gus Coy ada Ya, itu benar Gus. soal Kalau ini, Pak soal Jokowi tadi. taunya Soal apa? hal Soal tadi berbeda. tuh komplain Pak Jokowi kata Mas Sugeng. Saya tidak perlu menyampaikan ke publik.
Sudah. Tapi Mas Sugeng salah atau betul? Hah? Kalau tadi kata Bang Zulfan kan Sugeng Saya salah. Ya saya tidak komentar itu kan Bang Zulfan. Dia nggak boleh, dia kan DPP nanti dapat saya kan surat DPP. lagi. Dapat surat lagi. Kalau kita kan dikasih 100 surat pun aman. Oke. Tapi sebentar, dalam dikit Iya, lagi. silakan. Benar nggak kata Bang Julpan bahwa betul tidaknya nih Gus, betul tidak bahwa Pak Jokowi tahunya Nasdem akan mendeklarasikan Mas Anies sebagai cawapres? Saya tidak mau komen ini. Ini Bang Zulfan yang tesisnya Bang Zulfan tadi. Iya. Oke. Berarti benar nih Bang Zulfan nih. Iya. Benar. Jangan dijawab. Dibantah ya. Iya, nggak dibantah. Loh, saya juga nggak boleh bantah juga. Oh. Nah, kalau di media tulisannya gitu, Bang Julpan menyatakan gini-gini, Gus Coy tak membantah. Jangan salahkan Tori. Ada. Nah, kita sudah kedatangan. Ya, Nanti yang bantah Sugeng panggil lagi di sini. Iya. Nah, bisa. Panggil ke sini. pengamat politik. Karena itu Bang Zulfan lebih dekat dengan Pak Surya, Mas Sugeng juga lebih dekat. Saya kan tidak selalu berada di sekitarnya. Saya di lapangan. di Tapi luar. sekarang kan sering Gus Dur. Tapi cawapresnya Gus beberapa Coy ini hal paling saya solid. tahu. Halo, Bu. Iya. Hah? Kofifa dan Yeni Wahid tadi ya. Iya. Solid. Baca wapresnya versi Gus Coy. Kalau menurut saya yang paling kalau bicara menangnya itu ya pasti Opipah lah. Yeni nggak ada pengalaman dia menang kontestasi kan belum pernah. Menurut Abang lebih paten mana? Sama Kofifa atau sama Anies? Sama AHY? Oh kalau antara Opipah sama AHY, saya pilih AHY. Sur, Bang Kamar, Tuh. sur. Itu dari awal dulu saya Bang, gitu. Betul. Dari Bangi Kopi masih nanya. Sebut merek. Jadi Coffee jauh. Bean. Nah, Oke, kita sudah bersama kawan kita. Ya, Pengamat salam politik. spesialis susu tumpah. Janganlah engkau Biarkan. tangisi susu yang sudah tertumpah. Nah, Pepatah India yang pepatah selalu India andalannya. andalannya ya, Ya. pengamat politik dari Madura. Adi Prey. Ya. Dokter Adi Pre. Direktur Silakan. Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Ya. Adi Praitno, silakan. Ya, Anda sudah mendengarkan tadi bagaimana senior-senior kita ini baku cakap ya kan? Atau saya buka dulu nih Adi Pre. Nah, silakan. Tanpa Anies Baswedan, maka Ini bukan unpacking, pemilu Bang. presiden kita tidak menarik. Ah, itu. Coba mainkan Agak Adi liar Pre. ini. Ya, mainkan. Ya, coba kasih dulu. Dokter Adi Pre, mainkan. Suara belum ada. suaranya nggak nongol. Adi Prey. Suara. Kasih dulu suaranya. Belum. Belum. Suara. Adi Prey. Belum. Belum. Oke, belum. Masih Belum. mute ya. Belum. Kita Edi Pre. Nggak, kita nggak bisa dengar. Iya ini. Oke. sudah. Oke. Tadi dilarang sama hostnya membunyikan suara. Ya. Ya, udah mainkan. Ya, ini Pak Idam Jadi- itu yang salah. Apa pertanyaan-pertanyaan yang berat buat saya? Nggak ada. Anda coba analisa aja. Kalau kata Gus Coy dan Bang Kamhar ini udah solid. Nah, udah apa nggak usah lah kau ragu lagi. Udah Anies Ini kita banget lah. Anies banget. Iya. Siapapun kata Bang Kamhar, siapapun cawapresnya yang dipilih Mas Anies kami terima. Kalau Bang Zulfan bilang ada yang manifest, ada yang laten. Masih ada laten ya. Kita bicara yang manifest aja nih. Yang latennya ini, siapa selesai. cawapresnya? Iya. Kalau Bang Zulfan, AHY tadi. Tuh. Terus Yang kemarin tadi. juga kita Kalau lihat Gus Coy siapa cawapresnya? Kofifa Indar Parawansa Dan- dan Yeni Wahid. Nah, Nah, itu. Dah, langsung. Nah, kata Bang Zulfan belum solid barang ini, masih proses. Ya. Bang Kamar pun Sebenarnya banyak problem ya di koalisi perubahan ini. Problemnya cukup banyak kalau diurai satu persatu. Pertama, pada problem paradigmatik, poros perubahan ini kan tidak menunjukkan jenis kelamin yang sesungguhnya sebagai sebuah poros perubahan. Kita asumsikan poros perubahan itu adalah dia berhadap-hadapan dengan rezim saat ini. Jarang saya mendengar Anies Baswedan, jarang mendengar misalnya Nasdem itu bicara lantang mengkritik Jokowi itu sebagai pemimpin yang gagal total. Jarang saya mendengar misalnya Anies itu bicara tentang bagaimana IKN itu adalah proyek ugal-ugalan, infrastruktur yang tidak tepat sasaran, atau rezim ini adalah rezim hutang. Pada konteks itu saya kira menjadi problem, karena kan kawan-kawan Demokrat dan PKS sebaliknya lantang dan menyerang. Hampir tiap hari mereka berdakwah
bahwa Jokowi ini adalah ternak hutang gitu ya, ada pemimpin yang gagal total sehingga poros perubahan ini menjadi relevan. Di situ saja nggak ketemu ya pada level paradigmatik. Makanya saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan kalau tidak ada Anies sebagai variabel yang disebut sebagai simbol perubahan nggak bisa maju, ya nggak menarik. Ini semakin nggak menarik karena Anies nggak berani nyerang pemerintah. Nasdem nggak berani nyerang pemerintah. Apa perubahannya? Kalau Nasdem dan Anies mengidentifikasi bagian dari Jokowi, ya kalah jauh lah dari Ganjar Pranowo, kalah jauh lah dari Puan Maharani, kalah jauh dari Erlangga Hartarto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita belajar tentang teori-teori tentang koalisi di berbagai negara termasuk di Indonesia, kan ada 4 tahap. Pertama ya tentu tahap ta'aruf dan perkenalan. Nah, poros perubahan ini sudah selamat dan sukses melalui proses ta'aruf perubahan ini. Karena kan Nasdem, PKS, dan Demokrat itu tidak punya sejarah bekerja sama di Pilpres ya. Sejak 2014, 2019 berhadap-hadapan. Tahap ini sudah dilalui dengan tahap langsung menembak itu. PKS dan Demokrat menyatakan sama-sama jatuh hati. Ya, sama-sama jatuh hati dengan jagoan Nasdem. Mengusung Anies Baswedan disebut sebagai simbol perubahan. Yang oleh Bang Zulfan disebut sebagai antitesa, yang kemudian keluar SK untuk menonaktifkan Bang Zulfan kan, itu tahap di situ selamat. Maka kemudian surat ataupun pernyataan dukungan dari PKS dan Demokrat hanya sebatas penegasan bahwa ketiga partai ini sama-sama cocok untuk mendukung Anies Baswedan. Ada 2 tahap yang rumit bagi saya. Nah, orang menunggu setelah menyatakan cocok PKS, setelah Demokrat menyatakan cocok, kapan deklarasi pertama? Ada fakta integritas, ada klausul politik hitam di atas putih yang disepakati oleh ketiga partai mengundang Anies Baswedan dalam forum besar, dihadiri oleh ketua umum partai, dihadiri oleh Dewan Syuro, dihadiri oleh penasihat spiritual, dihadiri oleh elit-elit kunci ketiga partai, menyatakan Anies sebagai capres dari poros perubahan. Nah, itu kan menarik. Anies diberikan space untuk melakukan orasi politik sebagai simbol perubahan. Biar kita tahu apa yang disebut dengan simbol perubahan itu. Kalau isinya muji-muji Jokowi, isinya juga muji-muji infrastruktur, muji-muji hutang, muji-muji IKN, bukan poros perubahan judulnya. Ini tahap-tahap ketiga yang menurut saya akan menjadi batu uji apakah tahap yang keempat mendaftar ke KPU itu menjadi iman politik yang sesungguhnya, di mana ketiga partai ini tetap solid. Kan itu, ada 2 tahap lagi yang jauh lebih rumit dari yang sebelumnya. Saya menduga fakta integritas deklarasi bersama ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat karena persoalan cawapres, bahwa Bang Kamhar menyatakan ya persoalan cawapres ada di Anies, yang lain juga tidak mempersoalkan siapapun capresnya, itu kan di panggung depannya. Panggung belakang pasti Demokrat berkata, apa alasan Nasdem dan Anies itu tidak mau sama AHY? Apa alasannya Demokrat dan Anies itu tidak mau sama AHY? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat ini belum bisa dijawab. Kalau mau jujur Bang Kamhar, sorry to say, kalau saya jadi orang Demokrat mestinya tersinggung itu dengan elit-elit Nasdem. Sudah jelas-jelas ada AHY, tapi masih mengincar dan mencari nama-nama lain untuk menjadi pendampingnya Anies Baswedan. Itu sama halnya Nasdem dan Anies itu hanya menginginkan Partai Demokrat, tapi tidak mau AHY sebagai wakilnya Anies. Provokator nih. Bukan provokator, serius ini pernyataannya. Kalau saya jadi orang PKS tersinggung dong. Jelas ada AHR. Kalau saya setuju dengan pendapat Adi. Sabar belum. Sabar. Ini kan sama. Jangan mau diprovokasi, Ini kan sama. Bang Kamhar. Ini kan sama dengan poros Gerindra dan PKB. Gerindra itu terkesan hanya mau sama PKB, tapi tidak mau dengan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Ini batuan uji coba yang akan membuat apakah iman politik poros-poros yang sudah deklarasi capres ini akan sampai pada Oktober untuk mendaftarkan ke KPU. Makanya saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, Demokrat dan PKS itu kalau mau jujur di PHP sebenarnya. Jangan juga terlampau berharap untuk bisa dipilih ya, untuk bisa mendampingi Anies selama sejumlah elit Nasdem setiap hari
memunculkan nama-nama lain yang dianggap layak untuk mendampingi Anies Baswedan. Wah, rumit ini, tak semudah yang kita bayangkan. Panggung belakang ini yang sebenarnya agak rumit dan agak tidak mau diungkapkan oleh Gus Coy. Saya berharap Bang Zulfan bisa membongkar ini. Sekalipun dinonaktifkan, banyak kartu-kartu as di Nasdem itu Bang Zulfan ini tahu. Barang liar ini yang layak untuk kita tampilkan bersama, ya toh? Tapi itu saja pada prinsipnya menurut saya. Ya secara publik, secara klaim di media itu menang. Bahwa poros perubahan sudah ada. Dukungan 3 partai solid, 20% menggenap ambang batas presiden. Pertanyaannya adalah what's next? Kapan khitbah antara ketiga partai politik ini dilakukan? Lamar-melamar soal capres dan cawapres. Ditegaskan sebagai bentuk ketegasan bahwa mereka ini akan mau bersepakat menuju di bulan Oktober. Suka tidak suka, sekalipun Gerindra dan PKB misalnya masih rumit persoalan cawapres, tapi minimal mereka ini secara deklaratif jauh lebih meyakinkan. Ada panggung besar yang disediakan oleh Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Mereka bersepakat Prabowo lah yang kemudian menjadi calon presiden. 3 partai ini belum sampai pada di situ. Saya kok rasa-rasanya melihat Demokrat ini agak sedikit trauma dengan peristiwa politik 2019 yang lalu. Menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto dengan harapan AHY bisa dipilih sebagai cawapres. Nyatanya ditinggalkan Partai Demokrat. Dalam arti bukan AHY lah yang dipilih. Maka itulah yang kemudian membuat kenapa Demokrat itu tidak buru-buru mau mendeklarasikan Anies sebagai capres melalui forum terbuka, melalui forum-forum formal, melalui Partai Demokrat. Karena persoalan AHY nggak selesai. Karena Demokrat tahu persis Anies ini tak mungkin bisa maju tanpa Partai Demokrat. Anies ini tak ada gunanya, elektabilitasnya itu sampai Sidratul Muntaha sana, langit ke-8 dan ke-7, kalau kurang Partai Demokrat. Inilah sebenarnya perkelahian-perkelahian di belakang panggung yang seringkali ditutup-tutupi oleh para politisi ini. Makanya saya selalu mengatakan, wah boleh 20%, boleh deklarasi, boleh PKS dan Demokrat sudah bersepakat. Tapi apa setelah itu? Kan itu yang sebenarnya. Nah, kalau betul sebelum bulan Ramadan, ketika partai ini deklaratif, bersama-sama menyatakan Anies sebagai capres, itu mantap betul. Tinggal iman politiknya diuji sampai bulan Oktober ataupun tidak. Karena manuver-manuver Nasdem belakangan ini ngeri-ngeri sedap. Setelah ketemu Jokowi, setelah bertemu dengan Erlangga Hartarto, wajah Nasdem begitu sumringah. Tetap menyatakan diri sebagai bagian yang istiqomah, konsisten, yang tetap solid menjadi bagian dari poros perubahannya Jokowi. Wah, itu tentu menjadi intimidasi politik bagi Nasdem. Menjadi intimidasi politik bagi Demokrat dan PKS kalau tidak buru-buru mereka menyatakan dan mendeklarasikan dukungan politik terhadap Anies Baswedan. Bukan tidak mungkin Nasdem itu akan meninggalkan Demokrat dan PKS kalau mereka ini masih terus-menerus jual mahal. Sekira-kira di situ poinnya. Jadi rumit-rumit lah ini. Karena politik kita adalah politik last minute yang agak sulit untuk ditebak hitam putihnya sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Senior, Provokasinya sudah masuk apa belum? Iya. Mantap lah. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga soal persoalan manifest function and latent function. Ya, bahwa apa yang disampaikan soal deklarasi presiden ini hanya manifest. Apa yang nampak di permukaan, yang laten ini yang sebenarnya masih tersembunyi, itu yang belum selesai. Makanya makanya kita mengusulkan kalau memang mau konsisten, komit, tadi ya menghargai Partai Demokrat juga diperlukan suaranya, tapi juga jadikan dong AHY itu sebagai wakil presiden. Mantap banget. Ya, jangan pilih-pilih yang lain nggak punya partai. Kalau PKS yang nggak mau, kan nggak cukup juga. Ya begini juga. PKS itu udahlah, dia pasti untung besar dengan mencalonkan Anies. Nggak perlu lagi dia jadi wapres. Karena apa? Lumbungnya Anies dengan lumbung PKS itu sama. 212 itu ya, di situ ada Anies. Jadi begini. Jadi apa? Ya. Misalnya acara EPI Anies hadir, acara apa Anies hadir. Nah jadi udah sama. Kalau PKS hadir lagi di situ, jadi wapres ya sama, tidak menambah suara. Oleh karena itu kalau Demokrat itu akan menambah suara dari kelompok Islam moderat, kelompok nasionalis, kelompok-kelompok non-Muslim itu akan mendukung. Itu sebenarnya posisi AHY itu penting.
Sementara kalau kita mengambil Hovifah ini kan nggak punya partai, kan lucu aja nih, ya. Anies juga Kita nggak punya ambil partai, kita Hovifah. unggul. Iya, tapi Sama-sama nggak punya partai. tapi kan persoalannya dia kan selalu dibilang oleh Nasdem, saya ngomong sama Pak Surya, kenapa kita harus dukung Anies? Gini Pak, dia ini kan deklarator kita, yang baca itu kita. Kita bangga lah kalau dia ini yang jadi calon presiden kita. Pak Surya ngomong gitu kok mas saya. Berarti Pak Surya mengidentifikasi Anies adalah kita. Nasdem. Iya, itu semua. Cuman Gus Dur aja nggak mengakui. Oh bukan begitu. Itu Ya, juga. Senior Adi. Gus Dur jaga Nggak boleh pelan-pelan. juga begitu. Iya, kan? Senior Adi. Ayo, Kasih sebentar dulu, Gus, Gus, nanti coba. biar Kasih, Gus. biar sekalian ditanggapi. Bang Adi, tadi Anda mengatakan juga selain ini ya ketidakpastian dari luar gitu ya. Nasdem sekarang kondisinya ngeri-ngeri sedap. Ketika bertemu dengan Golkar, Sumringah, begitupun dengan yang lain gitu. Bahkan makin istiqomah ada di koalisinya Pak Jokowi. Tadi kita sudah sedikit belejeti ya beberapa tanda-tanda cuaca. Misalnya ketika deklarasi PKS di bandara, Nasdem tidak hadir. Partai Demokrat mendeklarasikan dukungannya kepada Mas Anies dengan hanya press release. Biasanya kalau ada pengumuman penting pasti Mas AHY ambil mikrofon dan bikin press conference gitu-gitu. Nah ini juga bisa ditangkap jadi syeun-syeun yang bisa menghambat soliditas ini nggak, senior? Ya saya kira memang dukungan PKS dan Demokrat itu kan normatif dan formalitas ya, yang tidak memiliki tendensi politik yang relatif kuat. Dukungan PKS itu bukan disampaikan oleh Ketua Dewan Syuro. Wakil Dewan Syuro itu siapa? Kan tidak memiliki kekuatan politik yang cukup signifikan. Apalagi Nasdem tidak ada di situ. Saya kok berasumsi, jangan-jangan pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi di istana itu menyimpan begitu banyak pesan yang kemudian oleh Gus Coy tidak mau diungkap ke publik itu. Coba bisa dicek ya, setelah dari istana, Pak Surya Paloh kelihatan bahagia dan happy. Dulu kan terkesan menutup diri setelah ada hubungan yang renggang dengan Pak Jokowi. Tapi setelah dari istana, kemudian datang ke Golkar gitu, wajah Pak SB seakan-akan Pak Surya. SP, Pak SP. betul. SP maksud saya Surya Paloh itu kan cukup sumringah. Kalau kita melihat pidato-pidatonya tadi sore itu kayak terharu betul, seakan-akan comeback, menemukan kawan lama seiman dan sehati untuk tetap istiqomah di jalan untuk terus menuju. Kan itu ceritanya. Itu yang kemudian jangan-jangan memang ada kesepakatan politik yang di end of the day-nya Ada ini justru perselingkuhan. akan melahirkan gempa bumi politik yang tidak pernah ditebak oleh PKS dan Demokrat. Jadi begini, Karena Pak Adi sebentar, ya Pak Surya itu kan pernah bilang, ditanya, kan Jokowi tidak pernah menyatakan kepada kita bahwa apa sikap kita terhadap Anies ini. Kalau Pak Jokowi mengatakan kita harus tarik, ya kan? Itu jelas kan? Ya. Di medsos itu beredar. Nah, rupanya ketemulah ini. Minta sama Pak Jokowi, dipanggil Pak Jokowi ketemu. Ya kira-kira adalah permohonan maaf di situ kan. Nah, dan Pak Jokowi memaafkan misalnya, yalah sekarang cari jalan lagi bagaimana exitnya, ketemu Golkar dulu, ketemu Gerindra dulu, ya kan? Nah ini kan Bode, udahlah banyak perdebatan hal. seperti ini apa pentingnya? Karena kami ini bertiga ini sudah sepakat kita akan jalan, ya. Kemudian para pengamat atau khususnya Adi Praet ini kita gelut apa istilahnya tadi itu? Apa? Menyerang pemerintah. Bukan istilah dia itu. Istilahnya seru-seru semua itu ya. Seru semua. Terus ada nada-nadanya itu yang memprovokasi yang lain supaya berantem sama yang lain. Saya kira yang begitu itu kok tidak edukatif sama sekali. Jadi karena yang diamati itu kami. Sementara kami itu nggak ada di belakang itu gelut atau berantem atau apa itu tuh nggak ada. Tapi kan itu resiko jadi elit. Oh iya, tetapi saya ingin mengingatkan itu tidak mengemuka. Bang Kamhar manggut-manggut nih. Maksudnya Iya, yang manifest iya. seperti ini. Jangan Yang di pura-pura luar itu apa? Yang di luar malah jelas sekali ya.
Solid betul. Nah, ya. yang tidak kelihatan itu malah jelas sekali ketawa-ketawa apa gitu kan? Pak Kamhar ya. Betul. Jadi Betul. Jadi Betul. Kekurangan ya, Bang. didramatisasi seolah-olah kita ini wah seru sekali. Enggak, biasa aja. Kami menggunakan prinsip yasiru wala tu'assir. Ya. Permudah, jangan kau persulit. Pengamat juga begitu. Membuat kepengamatan yang mempermudah. Jangan seolah-olah mempersulit pemahaman publik. Seolah-olah kami bertiga ini seru banget. Ya, biasa. Ya. Mudah aja. Saya lari kepada pada apa yang saya sampaikan pertama tadi, ya. Ini maaf saja, ya PKS nggak usah marah lah, kita kan pengamat, ya kan, mengamati. Ya, misalnya apa? Kenapa jadi pengamat? Kenapa buru-buru misalnya PKS itu mendeklarasikan Anies? Karena memang akar rumputnya di bawah ini mereka menginginkan Anies. Kalau kemudian Demokrat juga seperti itu. Sehingga apa nanti? Tidak bisa disalahkan kalau Anies tidak bisa maju presiden, yang disalahkan itu Nasdem. Ini Nasdem mau belok-belok dikit nih. Ya kan pelan-pelan agak ke kanan-kanan belok-belok nih. Meskipun kata Gus Coy Ya. udah istiqomah di jalan. Nanti dulu. Kita bisa, kan orang nggak bisa membaca hati Gus Coy sesungguhnya, Surya Paloh sesungguhnya itu seperti apa. Tapi kan orang dalam politik melihat langkah-langkah. Nah ini kok lucu nih, habis ketemu Luhut, ya kan, dangdung, ketemu Jokowi. Habis ketemu Jokowi, Golkar. Gerindra. Kan bagus silaturahim. Habis itu ketemu Golkar. kalau silaturahim itu nggak ada masalah itu bagus. Ini ada masalah. Baik ada masalah maupun nggak ada masalah, silaturahim harus jalan terus. Ampun. Silaturahim itu kan harus ikhlas, Gus. Itu ikhlas, ikhlaskan dalam hati. Jangan karena terpaksa. Duh, itu mengatakan terpaksa itu suudon, itu juga nggak boleh. Kita kembali ke Adi Pray ya. Tadi Anda Pengamat, saya dia mau pakai narasinya argumen. memanas-manasi Ya. Anda ini, kata Gus Coy tadi. Karena begini, teman-teman dan para senior, saya ini ternyata jauh lebih perubahan ketimbang poros perubahan itu. Dan bahkan dicenderung provokatif. Oke, yang agak soft-soft sedikit lah. Semua orang tahu bahwa Anies itu adalah kalimatun sawa bagi ketiga partai, Demokrat, PKS, dan Nasdem. Sudah ada ucapan dukungan, sudah ada deklarasi, kemudian ada pernyataan pers dan seterusnya. Orang bertanya, kapan ini upacara benderanya? Kalau ketiga partai ini solid, undang Anies Baswedan. Ya, secara deklaratif. Coba begini ini kan mudah dijawab sebetulnya. Itu nunggu Memang, waktu. memang, Kan selesai. memang terkesan, ini Nunggu kan memang waktu. terkesan teknis. Waktu itu menurut hitungan kami, bukan hitungan pengamat. Selesai kan? Kalau sudah dijawab, nunggu waktu. Selesai. Kapan waktu? Kami yang punya hitungan, bukan pengamat. Strategi dari masing-masing. Strategi apa Kalau segala kami macam. itu setuju, Kenapa tapi- dipersoalkan? Bukan menjadi Tapi gini soal. juga, waktu nggak bisa dijadikan sebagai strategi. Strategi itu kan sesuatu yang ingin dicapai di depan. Apa yang ingin dicapai? Jadi jangan Semuanya ada ya, hitung-hitungannya. tapi jangan waktu hitungannya. Ya, Hitungannya kan- waktu juga menjadi hitungan. Karena Ya, itu karena bagian kawan-kawan dari Demokrat, variabel. karena kan sebenarnya yang agak ngegas itu kawan-kawan Demokrat. Ayo bikin fakta integritas, ayo bikin MOU. Karena yang paling utama sebelum deklarasi itu adalah ambang batas 20%. Itu kan sebenarnya kalimat intimidatif dari Bang Har dan kawan-kawan. Itu disepakati juga. Jadi itu bukan masalah. Betul, Karena betul. kami setuju. Betul. Nah, ini kan pemilu sebenarnya sudah dekat, ini bulan puasa kepotong nih bulan Maret. Maret April ini akan sepi nih. Nah, orang kan bertanya, apakah sebelum Maret, apakah bulan April ini upacara bendera bahwa ketiga partai ini akan mengusung Anies? Wah, kalau ini yang terjadi, saya kira akan terjadi gempa bumi politik di negara ini. Ramai betul, Anies dapat tiket dan bukan hanya umbang kanan, umbang kiri yang sampai saat ini sebenarnya tidak terlampau bisa diukur. Kan itu yang sebenarnya paling banyak ditunggu, yang saya sebut sebagai tahapan menuju bulan Oktober itu. Kita tunggu apakah betul statement-statement ketiga partai tinggal menunggu waktu, karena memang jawaban menunggu waktu itu kan kita tunggu sejak bulan November yang lalu, diundur terus dan semacamnya. Sampai sekarang belum ada pernyataan-pernyataan yang secara definitif yang bisa jadi katalog ukur. Siap. Jadi Senior. kalau dari ada. pendekatan Sebelum kita geser topik, dari pendekatan aliansi tasawuf ini tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah diputuskan solid soal Anies dan siapa wakil presidennya ini. Saya yakin itu. Jadi ya Anies siap-siap lah. Ya kan bisa jadi kecewa di dalam menghadapi
situasi yang akan datang. Saya yakin itu karena ini manuver-manuver makin nggak jelas. Oke. Jadi kami semuanya jelas. Publik, pendukung, relawan, kami semua jelas. Anda semua harus kompak, jangan terpengaruh oleh provokasi-provokasi ya. Lah, ini Itu pikiran, satu. Gus. Yang kedua, saya ingin merespon dari Adi soal paradigma perubahan. Jadi paradigma perubahan yang kami pilih bukan revolusi, Habis ini apa soal bukan revolusi. Dan perubahan yang kami lakukan bersama itu aku akan ngomong dulu. bukan kita harus statementkan sekarang. Itu untuk menghadapi 2024 setelah semuanya terbentuk. Kami masih komitmen setia, konsisten terhadap janji kami kepada pemerintahan yang sekarang. Perubahan yang kami lakukan bukan revolusi. Perubahan dalam kerangka restorasi itu adalah, dan ini juga dinyatakan oleh Anies, memperbaiki, memulihkan, mengembalikan, mencerahkan. Nah nanti di match, ya, disinergikan dengan pikiran-pikiran perubahan dari PKS dan Demokrat. Jadi semuanya bisa kami jawab, itu semua tuntutan itu bisa kami jawab semua. Dan partai politik punya tahapan-tahapan. Jadi kita tidak bisa hanya melayani provokasi-provokasi dari para pengamat atau siapapun ya. Pada saatnya semuanya akan happy, semuanya akan terjadi, semuanya akan Oke. Jadi Pending lah, enggak, pending. saya luruskan juga Gus Coy sedikit. Harus dibedakan antara orang menyampaikan pikiran dan analisis dengan provokasi. Jadi jangan kalau sesuatu yang tidak sama sesuai dengan pikiran kita, ini provokasi. Bukan. Kalau Nadanya, narasinya itu Wah, itu kan provokasi. gaya, itu kan gaya. Sama dengan kalimatnya. sama dengan polisi provokasi. mengatakan ini kan waktu kita gunakan waktu ini kan strategi. Oke. Walaupun nggak tepat Manifest istilah ya, itu kan. manifest. Oke. Itu bagian kita, ya. dari film begini. Ayo Prof. Buat Anies, kalau dia jadi presiden, FPI dan HTI ini semalakam. Toh mereka bisa bikin ormas yang baru, bahkan partai baru. FPI dengan singkatan yang berbeda juga hidup orangnya juga sama. Kan pertanyaannya adalah apakah Anies juga akan menggunakan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini, menggunakan tangan besinya, membubarkan ormas-ormas tanpa dialog, membubarkan ormas-ormas tanpa proses pengadilan. Kan itu paradoks. Kekuasaan itu dijalankan sebagaimana mestinya, tidak boleh menjadi alat pukul terhadap lawan politik.